see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman horor tentang perkemahan di sebuah SMA pada tahun 1980-an. Jadi tempatnya masih cukup angker karena memang tempat itu konon katanya adalah tempat di mana terjadinya pembantaian era kolonialisme Jepang. Wah, seperti apa kisahnya? Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Di malam yang gelap dan dingin di bulan Agustus 1985, aku Andi, seorang murid kelas 2 SMA yang terkenal nakal, berdiri di halaman sekolah dengan perasaan campur aduk. Sekolahku mengadakan kegiatan kemah untuk memperingati Hari Pramuka, tapi tak seperti tahun sebelumnya. Kali ini tidak ada long march yang melelahkan. Hanya saja ada satu kegiatan yang membuat bulu kuduku berdiri. Jurit malam. Rute yang ditentukan melewati kebun coklat tua di belakang sekolah, tempat yang sudah lama jadi bahan cerita seram di antara murid-murid. Aku lupa tanggal pastinya, tapi malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah langit sengaja menyembunyikan bintang untuk menambah kesan mencekam. Kegiatan dimulai setelah tengah malam, ketika jarum jam sudah lewat pukul 12. Angin laut yang letaknya tidak jauh dari sekolah bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seluruh siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing 4 orang, 2 cowok, 2 cewek. Reguku ini terdiri dari Budi, ketua regu yang pendiam tetapi tegas, Rina dan Sari, 2 perempuan yang langsung cemberut begitu tahu kalau aku yang nakal ini ada di kelompok mereka. Dan tentu saja aku ditakuti sekaligus dibenci di sekolah. Aku memang bukan siswa teladan, merokok di belakang kelas, menyelinap membawa minuman keras dalam botol air mineral, dan sesekali berkelahi di luar sekolah. Sudah menjadi kebiasaanku. Tapi aku punya aturan sendiri. Aku tidak pernah ribut di lingkungan sekolah. Kalau ada yang mengusikku, aku diam saja saat itu. Tapi di luar tembok sekolah, aku akan membalasnya dengan cara yang tak akan mereka duga. Banyak yang bilang aku berbahaya, tapi aku cuma tertawa mendengarnya. Bagiku semua itu hanya permainan. Dan malam itu, saat giliran reguku berangkat dari pos pertama, kakak kelas memberi pengarahan dengan suara tegas. Rute kalian melewati kebun coklat, jaga obor baik-baik. Kalau padam, kalian harus sampai pos berikutnya tanpa penerangan. Jaraknya lumayan jauh, hampir 1 kilometer, dan ingat, jangan pisah dari kelompok. Aku cuma nyengir mendengar aturan itu. Sementara Rina dan Sari saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu cerita tentang kebun coklat. Konon dulu di masa penjajahan Jepang, tempat itu jadi kuburan massal, dan arwah-arwah tak tenang masih berkeliaran di sana. Kami diberi satu obor kecil, nyalanya lemah dan tampak tidak akan bertahan lama.
Tidak ada minyak cadangan sesuai peraturan. Aku memandang obor itu dengan sinis, seperti harapanku malam itu. Redup dan tidak menjanjikan apa-apa. Angin malam semakin ganas, membuatku menggigil meski sudah memakai jaket tebal. Untuk menghangatkan badan, aku diam-diam mengeluarkan botol minuman yang ku sembunyikan di saku. Isinya tentu saja bukan air, ini alkohol yang kucuri dari teman nakal di kelas sebelah. Saat pemeriksaan di pos pertama selesai, aku sudah menukarnya dengan cerdik. Aku teguk sedikit, merasakan panas mengalir di tenggorokan. Tapi dinginnya malam itu tak biasa, terlalu menusuk, terlalu dalam. Tanpa sadar, aku menghabiskan seluruh isi botol dalam sekali tenggak. Efeknya datang begitu cepat. Mataku berat, pandanganku sedikit buram, dan langkahku mulai gontai. Budi, Rina, dan Sari sudah berjalan beberapa meter di depanku. Obor di tangan Budi menyala redup, nyaris tak berguna melawan kegelapan. Mereka berhenti berkali-kali, menoleh ke belakang dengan ekspresi yang kesal. "Andi, cepetan! Males banget kamu jalannya!" Omel Rina, suaranya parau karena dingin. Sari menimpali, "Iya, napa sih? Kita harus kelompok sama si Andi itu?" Budi cuma menghela napas, mencoba tetap sabar. Aku tahu mereka menyesal ada di regu yang sama denganku, tapi aku cuma balas dengan tertawa kecil. "Udah, pergi aja duluan, aku gak apa-apa," kataku. Budi menatapku tajam. "Kalau kamu ketinggalan, kita semua kena hukuman. Jadi ikut, atau aku yang seret kamu nih." Aku mengangkat bahu, tidak peduli, tapi dalam hati aku sedikit tersinggung. Mereka menganggapku beban, padahal aku tak pernah minta ditemani. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan, dan tak lama kemudian kami sampai di tepi kebun coklat. Pohon-pohon coklat berdiri menjulang, ranting-rantingnya bergoyang pelan ditiup angin, menciptakan bayangan aneh di tanah. Udara di sini lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Rina dan Sari mulai berbisik, suara mereka bergetar. Katanya di sini sering ada penampakan. Kepala tanpa tubuh, atau tubuh yang jalan sendiri tanpa kepala. Itu kata Sari. Aku cuma mendengus. "Penakut banget sih kalian, itu kan cuma cerita iseng." Tapi saat aku bicara, obor di tangan Budi tiba-tiba meredup. Nyalanya hampir mati. Pos berikutnya masih jauh, tersembunyi di balik kegelapan. "Ya Tuhan, mati nih obornya," kata Rina. Sari langsung mendekat ke Budi, memegang lengannya erat-erat. Mereka bertiga menatapku dan aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. "Tinggalin aja si Andi, Bud, gak apa-apa deh kena hukuman daripada kita ketemu hantu di sini," kata Sari. Aku tertawa keras. Suaraku menggema di antara pohon-pohon. "Silakan saja, dasar penakut," teriakku. Jujur saat itu aku tidak takut sama sekali. Ya mungkin gara-gara setengah mabuk. Aku malah merasa semua cerita itu omong kosong. Mungkin cuma kakak kelas yang iseng dengan cerita-ceritanya menakuti kami. Akhirnya mereka benar-benar pergi. Budi masih ragu, tapi Rina dan Sari menariknya. Dan dalam sekejap mereka lenyap di balik kegelapan. Aku sendirian sekarang, ditemani angin dan bayangan pohon yang menari-nari di bawah cahaya bulan purnama. Tiba-tiba dari atas salah satu pohon terdengar tawa yang melengking, tajam, dan suaranya begitu dingin. Aku mendongak tapi tidak melihat apa-apa selain daun yang bergoyang. Di kejauhan, aku mendengar jeritan Rina, diikuti langkah kaki cepat yang menjauh. Tapi aku tidak lari, malah aku mengumpat dengan keras. "Keluar kamu kalau berani!"
Dasar hantu pengecut. Aku ambil ranting besar dari tanah, memegangnya erat-erat. Dalam hati aku berniat, kalau ada yang muncul, hantu atau bukan, akan ku hajar habis-habisan. Aku yakin ini cuma ulah panitia dan aku tidak akan jadi orang yang penakut. Aku melangkah lagi, lebih dalam ke kebun coklat, tanpa tahu bahwa malam itu baru saja membukakan pintu ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar beratnya langkahku. Kebun coklat terasa semakin sunyi setelah teman-teman menghilang dalam kegelapan. Hanya suara angin yang bersiul di antara pohon-pohon tua dan langkahku yang berderit di antara tanah kering yang menemani. Ranting di tanganku, ya berat karena cukup besar, tapi aku memegangnya erat, siap untuk apapun yang menghalangi. Orang ataupun bukan yang berani muncul akan kupukul. Tawa melengking yang tadi masih terngiang di kepalaku, tapi aku tak gentar. Dalam keadaan setengah mabuk, aku malah merasa lebih berani, lebih hidup. Cuma kakak kelas yang sok nakutin, gumamku dalam hati pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa aneh yang mulai merayap di dada. Aku terus melangkah, meski langkahku goyah dan pandanganku sedikit kabur. Cahaya bulan purnama jadi satu-satunya penerangku setelah obor reguku ditinggalkan bersama Rudi. Pohon-pohon coklat di sekitarku tampak hidup. Ranting-rantingnya seperti jari-jari kurus yang meraih ke arahku. Tiba-tiba dari balik semak-semak yang rimbun terdengar bunyi keras, seperti benda besar yang jatuh ke tanah. Aku berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi mulutku tetap mengumpat. Apalagi ini? Kalau berani keluar, akan kupukul, jangan main sembunyi. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Aku melangkah lagi lebih waspada, sampai akhirnya aku keluar dari kebun coklat dan memasuki rimbunan tanaman pandan duri yang liar. Duri-duri tajam menyelinap di kakiku, tapi aku tidak peduli. Pikiranku terlalu sibuk menantang kegelapan. Dan di saat itulah sebuah kejadian terjadi. Dari balik semak pandan, sesosok pocong melompat keluar. Kain kafannya compang-camping, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Aku tersentak, tapi refleks. Langsung aku mengayunkan rantingku. Kayu itu menghantam sosok itu dengan keras, dan dia jatuh ke tanah dengan teriakan kesakitan. Dasar kamu, mau nakutin aku, teriakku. Amarah bercampur alkohol membakar darahku. Aku tidak peduli, aku tidak berhenti memukul terus-terusan, menendang bahkan meninju. Sosok itu merintih, suaranya seperti manusia. Dan aku yakin ini cuma kakak kelas yang menyamar. Aku hampir tertawa puas karena tidak tertipu. Tapi tiba-tiba kerah bajuku ditarik kuat dari belakang. Aku terseret, tersungkur ke tanah, napasku tersengal. Dan rantingku pun terlepas dari tanganku. Aku menoleh, siap mengumpat lagi. Tapi yang kulihat adalah sekelompok orang, bukan, itu sekelompok guru. Dan beberapa kakak kelas yang muncul dari kegelapan. Mereka berlari ke arahku, sebagian menolong pocong yang ternyata Pak Slamet, guru olahraga, yang wajahnya sudah memar. Dan sebagian lagi membantuku berdiri, tetapi tatapan mereka penuh amarah. Andi, kurang ajar kamu, bentak salah satu kakak kelas. Aku cuma diam, tidak peduli, meski dalam hati aku agak kaget. Aku digiring ke pos berikutnya. Sepanjang jalan dihujani makian. Dasar anak nakal, anak gila kamu ngehajar guru. Tapi aku tidak membalas, cuma menunduk dan berjalan pelan. Di pos, Budi, Rina, dan Sari sudah duduk dengan wajah pucat. Nah itu dia tuh biang keroknya, seru Budi sambil menunjukku dengan jari gemetar. Kakak senior mendekat dengan suara dinginnya. Kelompok kalian
bakal kena hukuman besok. Tapi malam ini silahkan lanjutkan ke pos berikutnya. Aku mengangguk tidak bicara apa-apa. Desas-desus mulai menyebar cepat. Andi si bengal menghajar pocong sampai babak belur. Aku cuma nyengir dalam hati, setidaknya aku jadi legenda di malam itu. Tapi ada sesuatu yang tidak aku ceritakan pada siapapun. Bahkan saat aku duduk di pos itu, dikelilingi tatapan sinis teman-temanku. Sebenarnya saat aku terjatuh tadi, sebelum guru-guru datang, aku sempat menoleh ke belakang. Di balik pohon coklat tua yang berdiri di kejauhan, ada sosok lain. Tinggi, kurus, kainnya sobek-sobek seperti pocong. Tapi ada yang beda. Wajahnya memang tidak terlihat jelas, tapi aku bisa melihat dua lubang di kedua matanya. Ya, dua matanya itu seperti bolong. Seperti menatapku dalam diam. Sosok itu tidak bergerak. Tapi aku merasa dia melihat ke dalam jiwaku, seperti tahu semua dosa-dosaku. Aku mengedipkan mata, berpikir itu cuma bayangan atau efek alkohol. Tapi saat ku buka lagi mataku, dia masih ada. Dan mulutnya perlahan terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak wajar. Aku menahan napas, tidak berani bersuara. Guru-guru datang tepat saat itu, dan sosok itu lenyap, seolah tidak pernah ada. Aku pura-pura tak melihat. Ya, aku takut dianggap gila. Tapi perasaan itu tidak pernah hilang. Sepanjang perjalanan ke pos berikutnya, aku merasa ada yang mengikuti. Langkah pelan yang terasa mengambang di udara. Angin malam membawa bau aneh, tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, seperti mayat yang sudah terpendam. Aku coba abaikan, tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, bayangan pohon tampak lebih gelap, lebih hidup, seperti menyembunyikan sesuatu yang menunggu. Dan malam itu aku tidak tidur. Saat kami akhirnya kembali ke tenda setelah jurit selesai, aku duduk sendirian, memandang ke arah kebun coklat yang kini tersembunyi dalam kegelapan. Tawa melengking itu terdengar lagi, samar tapi jelas, seperti memanggilku. Aku tahu ini bukan ulah kakak kelas lagi. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang aku tak sengaja mengganggunya. Dan aku tidak bisa lari dari firasat bahwa malam itu menjadi malam yang tidak pernah aku lupakan seumur hidupku. Keesokan harinya, setelah jurit malam dan hal-hal yang penuh kekacauan itu, kegiatan kemah akhirnya selesai. Matahari pagi bersinar terang, seolah mencoba menghapus kegelapan yang kami alami. Tapi bagi reguku, hari itu belum berakhir. Sementara peserta lain pulang dengan ceria, kami, aku, Budi, Rina, dan Sari dihukum membersihkan halaman sekolah yang penuh sisa-sisa kegiatan. Mereka bertiga bekerja sambil sesekali melirikku dengan tatapan kesal. Tapi aku cuma diam, menyapu daun dengan setengah hati. Pikiranku masih tertinggal di kebun coklat. Dan sosok itu, dengan dua lubang hitam di wajahnya, gigi-gigi tajam yang terlihat di balik mulutnya yang terbuka. Aku coba terus tepis dengan menganggap itu cuma halusinasi karena mabuk. Tapi bau tanah basah dan busuk itu masih tercium samar di ingatanku. Setelah hukuman di sekolah selesai, aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Pak Kepsek duduk di kursinya menatapku dengan wajah kelelahan. Andi, apa yang harus kulakukan denganmu? Capek bapak, katanya sambil menggelengkan kepala. Di tangannya ada surat panggilan untuk orang tuaku.
Aku cuma mengangguk dan tak menyangkal. Ya, karena aku akui aku salah. Menghajar Pak Slamet sampai babak belur. Itu memang hal yang kelewatan. Meski aku tetap bilang itu refleks, tapi di balik sikap acuhku ada rasa takut yang mulai merayap. Bukan takut pada hukuman, tapi pada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Pulang ke rumah, tentunya ayah sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya merah padam, tangannya memegang ikat pinggang tua yang biasa jadi senjatanya kalau aku berulah. Rupanya kakak kelas yang rumahnya sebelahan denganku sudah cerita, dengan versi dramatis tentunya. Andi menghajar guru sampai berdarah-darah. Ayah tak memberiku kesempatan bicara, cambukan demi cambukan mendarat di punggungku dan aku cuma bisa meringis, berkelit bahwa itu tak sengaja. Ya, tahun demi tahun berlalu. Kisah Andi si bengal yang gebukin pocong menjadi legenda di antara teman-teman SMA. Setiap reuni, mereka mengenangnya dengan tawa, dan aku ikut tertawa pura-pura bangga. Aku lulus sekolah, pindah kota, menikah dan punya anak, dan mencoba melupakan masa nakalku, tapi ada rahasia yang tidak pernah kuceritakan bahkan pada istriku sendiri. Ya, sosok itu. Sosok yang kulihat di balik pohon coklat pada malam itu, yang aku rasa tidak pernah benar-benar pergi dari kepalaku. Di tahun 2015 saat reuni SMA ke-30 digelar, aula sekolah lama kembali ramai di sana dengan teman-teman sekolahku. Aku kembali ke kampung, malam itu penuh nostalgia, tapi juga penuh bayangan. Setelah acara selesai, aku memutuskan jalan kaki untuk pulang. Langit cerah, bulan purnama bersinar. Seperti malam 30 tahun yang lalu. Aku melewati kompleks perumahan yang dulunya kebun coklat. Dan tiba-tiba udara jadi semakin dingin. Terlalu dingin untuk sebuah malam biasa. Dan tawa melengking itu terdengar lagi. Samar tapi menusuk, seperti pisau yang mengiris keheningan. Aku berhenti, jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke sana kemari. Ya, semoga ini cuma pikiranku saja. Tapi suara itu semakin mendekat, diikuti bau tanah basah dan busuk yang begitu kuat. Ada sebuah rumah kosong di sana. Dari balik pagar rumah kosong aku melihatnya. Sosok tinggi kurus dengan kain yang compang-camping. Matanya berlubang, hitam, dan giginya tajam berkilau. Dia tidak bergerak, tapi tiba-tiba aku mendengar langkah basah di belakangku. Aku menoleh, dan di sana berdiri seorang wanita tua. Wajahnya pucat, rambutnya kurus menutupi separuh muka. Matanya yang membelalak, tapi hitam. Dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar bahkan. Tangannya terulur, jari-jarinya bengkok seperti ranting kering. Kontan aku lari, tidak peduli lari kemana sampai akhirnya sampai di rumah orang tuaku. Ya, aku sampai di rumah orang tuaku mengunci pintu dengan nafas yang tersengal-sengal. Keesokan harinya aku menceritakan semua pada ibu. Ya, ibu masih lumayan cukup sehat ingatannya. Wajahnya memang menua. Aku cerita dan ibu bilang, katanya di lokasi tempat aku melihat sosok itu, dulunya di era masa penjajahan. Selain tempat itu adalah tempat di mana Jepang membuang mayat-mayat. Tempat itu konon pernah hidup seorang dukun yang mati secara tidak wajar karena ilmu hitam yang dimilikinya. Dan sosok dukun itu persis seperti apa yang aku lihat malam itu. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Menegangkan
Dan memang hal-hal yang tidak patut ditiru untuk jangan ditiru ya. Karena itu juga tadi terkena imbasnya langsung ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Ketemu lagi di konten lainnya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.